Kalau dari saya, tentu saja saya melihat dari sisi anak-anak ya. Sebetulnya pastinya dalam pandemi ini ada banyak tantangan bagi mereka, harus lebih mandiri kayak gitu, dan kemudian harus banyak menghadapi strain. Tetapi lebih baik kita melihat dari tantangan ke depan yang jauh lebih besar daripada pandemi ini, yaitu adalah percepatan perubahan. Nah, karena misalnya pandemi ini salah satu hal ya, di mana dunia berubah dan kita harus berinovasi untuk menghadapi perubahan ini. Tapi perubahan ini itu akan terus terjadi dan bahkan akan semakin cepat terjadinya. Bahkan para ilmuwan pun mereka sudah mulai bilang bahwa kedepannya pandemi bisa ada terus, sehingga ada kemungkinan bahwa sekolah itu akan berubah juga, bertransformasi, sehingga tidak bisa 100% menggantungkan kita bisa kembali ke sekolah seperti dulu. Sehingga seperti yang Pak Salman bilang tadi, bahwa inovasi itu harus dilakukan. Nah, inilah yang kemudian mengundang kayak Ashoka untuk kemudian membangun gerakan Everyone Changemaker di Indonesia. Karena ketika perubahannya demikian cepat, yang harus menjadi changemaker itu bukan cuma satu atau dua, kita sudah tidak lagi mencari leaders yang kemudian bisa membawa kita melalui perubahan-perubahan ini, tapi setiap dari diri kita itu harus menjadi changemaker. Inilah yang sedang ingin kita bangun, dan saya senang sekali ada semua murid, semua guru, karena ini menjadi sebuah jembatan yang sangat strategis untuk menghubungkan berbagai macam elemen untuk membangun pendidikan Indonesia yang lebih berdaya. Dan prinsipnya kan sama ya, semua murid, semua guru, everyone change maker. Saya senang sekali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ella untuk pandangannya dari Mbak Amel. Maksud saya sekarang Mbak Ella, seperti apa sih pandangannya Mbak Ella? Ya, saya sepakat sama Bang Salman, sepakat sama Mbak Amel bahwa krisis itu selalu jadi kesempatan gitu ya, kesempatan untuk bertransformasi, kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ciri utama pendidikan di masa pandemi ini adalah kemampuan untuk beradaptasi kan. Dan ini bukan cuma di pendidikan sih, di semua sektor kehidupan, bahkan di peradaban manusia gitu ya, yang kita lihat adalah manusia itu kemampuan adaptasinya sebetulnya luar biasa besarnya, terlepas dari perubahan apapun. Dan saya pengen ingetin kita semua nih, penggerak-penggerak pendidikan, walaupun relawan gitu ya, walaupun dasarnya komunitas, sebetulnya salah satu prinsip kerja barengan yang kita semua percaya di semua murid, semua guru itu adalah selalu profesional gitu ya. Profesional dalam arti selalu memberikan kualitas yang terbaik, dan esensi dari memberikan kualitas yang terbaik itu sebetulnya adalah kemampuan beradaptasi. Mau situasinya seperti apapun, kita siap untuk menghadapi kondisi, nggak berhenti untuk kalau di semua murid, semua guru itu kan ada 3 kata kunci sebetulnya. Yang pertama inovasi, ini sebenarnya sama Wardah ya. Wardah Paragon juga percaya sekali sama kekuatan inovasi, karena itu memang nggak heran gitu ya, secara visi dan misi sangat amat peduli di pendidikan. Nah, kalau kita bicara inovasi, kabar baiknya tuh banyak sekali inovasi-inovasi yang terjadi di masa pandemi ini. Ini tuh bikin saya betul-betul super optimis gitu ya, ketemu guru-guru misalnya. Nah, guru-guru nih banyak banget yang sebelumnya itu mungkin ragu-ragu, ingin mencoba cara baru, ingin mencoba strategi baru, atau kadang-kadang juga dibully gitu ya sama sesama guru yang mungkin lebih senior. Sekarang itu jadi sangat amat berani gitu ya, termasuk kadang-kadang nggak takut salah, yang penting cari strategi untuk kemudian gimana caranya untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Di berbagai kegiatan di komunitas guru belajar, diskusi sama teman-teman guru juga yang di Wardah Inspiring Teachers, itu banyak banget cerita mereka tentang inovasi yang dilakukan bukan dalam ruang kelas ya, karena kan lewat jarak jauh, tetapi menggunakan berbagai metode yang baru. Dan yang membuat saya paling menarik, banyak juga yang bilang gini, Mbak Ella, kalau sebelumnya tuh kita mungkin rada nggak pede, guru baru,
ngajar baru berapa tahun gitu ya. Nah, tapi sering dibilang ini bukan metode yang tepat. Ngapain sih berubah? Ngapain sih pakai cara yang berbeda? Nah, begitu ada di situasi pandemi ini, kalau ada teman sejawat yang bilang saya lebih pengalaman gitu, itu udah nggak aci lagi, udah nggak laku lagi, karena nggak ada satu guru pun yang pengalaman mengajar di masa pandemi. Jadi semuanya tuh mulai dari titik nol. Nah, dia yang bisa berinovasi, dia yang bisa beradaptasi, itulah yang kemudian jadi agen perubahan. Nah, jadi si penggerak-penggerak di lapangan ini seolah-olah dapat legitimasi baru gitu ya, untuk kemudian menunjukkan cara-cara yang baru semata-mata karena tadi yang Bang Salman bilang, kita tuh memang udah selalu berinovasi, kebiasaan itu tuh udah ada di komunitas dan organisasi pendidikan, udah siap dari dulu gitu ya ibaratnya. Nah, begitu momentumnya dapat, alhamdulillah banyak yang berhasil mengakselerasi perubahan, dan ini terjadi juga di banyak komunitas dan organisasi pendidikan. Kabar baik yang lain itu dalam konteks kolaborasi. Di semua murid, semua guru kita percaya betul pentingnya kolaborasi. Nah, selama setahun ini saya melihat bentuk kolaborasi yang terjadi antar komunitas organisasi pendidikan tuh banyak banget. Skalanya tuh berlipat ganda dibandingkan sebelum pandemi. Ya, kalau dulu kita misalnya lihat komunitas dan organisasi pendidikan kerja di daerah mana sih? Oh, ada yang di Cimahi gitu ya, ada yang di samping Kali Code, oh ada yang kerja di Sorowako. Kalau sekarang hampir semua KOP nih 700 lebih itu kerja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia gitu ya. Karena ya dengan teknologi, beneficiary, penerima manfaat yang sebelumnya seolah-olah tak terjangkau gitu lewat kegiatan-kegiatan pertemuan tatap muka, sekarang tiba-tiba jadi banyak sekali. Data kita bahkan menunjukkan itu ada yang tumbuh sampai 60 kali lipat, 100 kali lipat kegiatannya di masa pandemi. Bayangkan kalau komunitas dan organisasi pendidikan bisa berkolaborasi sebanyak itu, bisa memperbesar skala seperti itu setiap tahun gitu. Saya bayangkan dalam tahun-tahun ke depan nih akan makin banyak yang terdampak oleh gerakan ini. Nah, yang terakhir mungkin nggak terlalu baik kabarnya, tapi buat saya penting gitu ya. Kalau kita bicara integrasi teori perubahan, satu hal yang juga nyata selama pandemi itu sebetulnya adalah kesenjangan di pendidikan kita itu besar sekali. Tentu ini bukan hanya dampak pandemi. Sudah puluhan tahun memang isu kesenjangan gitu ya, secara ekonomi, secara sosial, dan akibatnya juga tentu pendidikan itu ada. Nah, kesenjangan yang sebelumnya mungkin hanya percakapan sebatas komunitas dan organisasi pendidikan gitu ya, sebatas orang-orang yang paham tentang substansi pendidikan, itu sekarang terlihat nyata sekali pada saat kita lihat, oh ternyata anak yang ada di satu sekolah aja, atau anak yang ada di satu desa pun yang awalnya kita pikir seragam, itu ternyata sangat beragam gitu ya, kondisinya di rumah, kondisi orang tuanya, kemampuannya untuk menggunakan teknologi dan sebagainya. Nah, ini saya sangat ingin pada saat mata kita terbuka gitu ya terhadap kesenjangan-kesenjangan ini, insya Allah juga berbagai upaya untuk nggak cuma bicara kualitas, nggak cuma bicara inovasi terbaik, tapi mengatasi kesenjangan itu jadi agenda utama dari komunitas dan organisasi pendidikan untuk tahun ini dan tentu tahun-tahun ke depan. Kira-kira itu gambarannya soal inovasi, kolaborasi, dan integrasi perubahan yang kita upayakan sama-sama. Oke, berarti sangat menarik sebenarnya yang tadi dikatakan Mbak Ella, karena di tahun 2021 nggak cuma bicara inovasi terbaik, tapi kalau kita lihat tentunya tantangan dan juga bisa dikatakan untuk tahun 2021 itu sangat besar, utamanya kelihatan kesenjangannya selama pandemi COVID-19, apalagi mungkin ada beberapa daerah yang ya bisa dikatakan jaringan internet, atau mungkin bagi siswa juga yang tidak memiliki gadget dan HP, ini adalah sebuah tantangan tersendiri. Berarti bisa dikatakan, saya minta pandangan Mbak Ella lagi, dengan tantangan yang begitu besar dan semakin nyata tingkat kesenjangannya, seperti apa kolaborasi bagi organisasi-organisasi pendidikan, pegiat-pegiat pendidikan, bisa menuntaskan atau mungkin menyelesaikan lah minimal 50%, 60%, dan 80% begitu untuk tantangan yang semakin nyata dan juga kesenjangan yang semakin besar sebenarnya Mbak Ella. Ya,
sebelum ngejawab kayaknya 50%, 80% kebanyakan deh Gibran. Oke, kebanyakan berarti ya. Kita mulai tahun ini 20% dulu gimana 20% kita 20% itu dari 83 juta anak Indonesia itu juga udah ini ya udah 20% dulu deh palingan nanti sustainable gitu kalau jumlah penggeraknya sudah sebesar itu. Yang pertama, sebelum ke isu kesenjangannya ya, saya ingin address isu cara kerja gitu ya, cara kerja mungkin komunitas dan organisasi pendidikan dan semua pemangku kepentingan. Sebelumnya tuh mungkin kita banyak sekali melihat relasi antar pemangku kepentingan tuh dasarnya kuasa. Jadi karena pemerintah lebih berkuasa gitu ya terhadap guru-guru PNS gitu misalnya atau guru honorer, kemudian ya dikasih instruksi-instruksi tertentu karena pemerintah yang punya kekuatan mungkin secara anggaran dan sebagainya, itu komunitas dan organisasi pendidikan banyak yang kemudian merasa terbatas atau nggak berdaya. Atau bahkan guru ke orang tua gitu ya, guru yang dapat wewenang, kayaknya tahu segalanya tentang anak, orang tua pasrah aja gitu ya, ngikut. Nah, harapan saya sebetulnya salah satu cara kerja yang paling perlu berubah tuh kita lebih banyak memberikan empati antar sesama pemangku kepentingan. Kalau itu aja bisa tercapai gitu ya, bisa saling memahami, bisa tahu bahwa konteksnya beda, bahwa ini tanggung jawab dan peran siapa-siapa, nggak saling menyalahkan, saling percaya. Buat saya itu udah hikmah pandemi yang amat sangat luar biasa. Sesederhana kalau kita lihat di rumah masing-masing, sekarang empati antar guru dan orang tua juga udah tinggi banget kan. Oh ternyata susah ya ngajar, oh ternyata guru tuh bukan liburan gitu ya. Pada saat ini, oh ternyata anak saya butuh ini. Nah itu tuh perubahan yang sama sekali nggak kecil loh. Itu tuh perubahan yang amat besar karena terjadi di 56 juta keluarga. Bayangkan gitu ya, kalau kebiasaan untuk terlibat secara aktif, untuk jadi fasilitator belajar anak ini bisa bertahan sampai beberapa tahun ke depan gitu, itu perubahan pendidikan tuh pasti terjadi, nggak mungkin gitu ya, karena orang tua tuh pendidik pertama dan pendidik utama yang ada konstan bersama anak. Nah, ini juga yang nantinya perlahan-lahan akan mengatasi isu kesenjangan. Karena apa? Karena keterlibatan orang tua itu, kata semua riset, itu tuh faktor prediktor utama keberhasilan anak. Ini mau bicara keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang paling miskin sekalipun, sampai ke orang-orang yang keluarga yang sangat amat berpendidikan tinggi dan secara ekonomi tinggi gitu. Nah, jadi saya tuh banyak gemes sama pendidikan keluarga sejak lama dan makin percaya bahwa ini momentum terutama untuk teman-teman yang ada di klaster pendidikan keluarga, pendidikan anak usia dini di SMSG. Teman-teman ini adalah ujung tombak dari mengatasi isu kesenjangan, karena banyak sekali kesenjangan yang terjadi itu bahkan sebelum anak masuk sekolah gitu kan, di masa-masa awal kehidupannya, kesenjangan capaian, kesenjangan kesempatan. Kira-kira itu kalau dari aku salah satu strategi yang menurut aku penting gitu ya untuk ke depan. Dan yang paling penting sebenarnya selama pandemi, orang tua juga lebih care terhadap kondisi anak, tugas anak ternyata banyak, dan yang selama ini dipikir tugas guru itu hanya kecil dan juga sedikit, ternyata orang tua jauh lebih sadar dan lebih care terhadap anak-anaknya. Saya mau ke Bang Salman lagi. Bang Salman, kalau kita lihat tentunya Paragon ini tentunya sektor private begitu. Dan kalau kita lihat di tahun 2020, tantangannya sangat besar untuk sektor private juga. Tapi untuk tahun 2020 untuk sektor private, Anda melihat dengan banyaknya penyesuaian pendidikan di tahun 2020, dampak apa saja sih sebenarnya yang dihadapi oleh sektor private? Kalau sektor private ya jelas terdampak ya. Tapi maksud saya tuh pernah baca beberapa buku kayak Amartya Sen gitu. Kalau kita mau bangun perusahaan yang umurnya 50-100 tahun tuh susah-susah 5 tahun itu emang udah jalannya gitu kan. Kalau kita belajar sejarah bisnis gitu, bahkan salah satu CFO itu pernah bilang company harus siap untuk pandemi. Coba Mas Gibran, saya dengar tuh tahun lalu, karena kalau orang yang di Asian business itu udah ada dari SARS kan, satu negara bisa shutdown karena pandemi, tapi ini masalahnya global, kita nggak nyangka sampai seperti ini. Itu pasti. Terus semua orang kan bilang harus back to fundamental. Jadi menurut saya, benar kata Mbak Amel, yang nanti pertanyaannya setelah ini survive nggak, gitu ya. Jadi kita harus kembali ke surviving mode, dan masalahnya akan survive sampai 10 tahun kemudian apa enggak. Jadi balik lagi, mungkin
kalau Paragon sih private company, jadi bodo amat gitu apa yang kejadian gitu. Yang penting bisa berkontribusi lebih banyak gitu ya. Nah, satu paling ini kali ya, dampaknya pemaknaan kali ya. Jadi makin tahu kan bahwa perusahaan itu value-nya memang harus kuat gitu kan. Kayak kemarin saya kagum banget sama keikhlasan para Paragonian, kita bilang tuh untuk donasi kesehatan. Padahal omset lagi turun, ada adjustment gitu. Tapi kita bismillah nih, kayaknya karyawan ikhlas gitu ya. Padahal kalau dibilang berat ya berat gitu untuk donasi seperti itu kan. Nah, kayak gitu sih, kita makin yakin ketika kemarin pandemi, habis itu nggak terjadi turnover, nggak terjadi ini, kita susah seneng bareng-bareng gitu ya. Ada hal-hal yang tadinya kita nggak syukurin, kita syukurin gitu ya. Itu jadi ke sana. Saya pengen nanggapin lagi ini sih. Kita makin yakin sama namanya fundamental kan. Jadi inovasi itu nggak selalu kayak, wah go digital. Tadi terus terang kita pikirnya gitu ya. Cuman pertanyaannya kenapa tim IT kita bisa ngerjain 2 kali lipat misalnya dengan orang yang sama. Kan energinya dari mana? Dari value. Habis dilihat value-nya dari mana? Oh ternyata dari sejarah. Sejarahnya dari mana? Oh dari founder gitu ya. Jadi karena ini family business, kita ngelihat bahwa mungkin inovasinya udah dari 50 tahun yang lalu gitu. Semenjak doanya si orang tua gitu ke anaknya. Dan kita juga makin gini, oh bener juga ya, kita itu kurang banget ngomongin pendidikan di rumah. Ya kan? Kita tahu bahwa orang yang sukses belum tentu anaknya sukses gitu. Tapi nggak ada orang sukses lahir dari orang tua yang tidak berusaha gitu. Pasti melibatkan banyak orang kan. Nah maksud saya tuh 2020 itu masa yang berat itu membawa kita menjadi lebih memahami value kita, dan ternyata value itu harus dibangun nggak 5-6 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun gitu kali ya, dampaknya. Jadi dampak positifnya jadi banyak reflektif dan belajar. Kalau dampak yang itu nggak usah diomongin, karena dampak ekonomi pasti berat banget gitu kan, gitu sih. Psikis ya kan, orang kerja di lapangan, habis itu ekonomi harus jalan, kesehatan harus jalan, itu kan semuanya mainnya tuh di pikiran dan hati gitu ya. Jadi relate banget, kayak perlu strong fundamental di pendidikan di korporasinya itu harus kuat banget gitu untuk bisa menghadapi pandemi ini. Oke, dan kalau saya lihat juga misalnya dari teman-teman Wardah misalnya yang ada juga di kantor saya, itu sangat-sangat